Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dari kelas Manajemen Malam 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Maksud dan tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh kasus di dalam transaksi e-commerce atau online shop yang biasa kita sebut Shopee. Transaksi ini kita udah lakuin sejak dulu kan, yang mana kita harus datang ke tempat lokasi barangnya, kita harus jauh-jauh dari rumah untuk membeli barang. Nah, sekarang kita sudah bisa membeli barang, memesan barang itu lewat HP tanpa harus pergi, kita dimanapun kita berada, kapanpun. Nah, di sini pastinya transaksi jual beli ini pasti mempunyai masalah atau beberapa kendala. Nah, contoh kasus yang sering terjadi atau yang sering saya dengar itu ialah kasus mengenai kurang responsifnya penjual terhadap pembeli. Jadi misalnya gini, misalnya saya membeli barang baju bermotif bunga. Nah, ketika di dalam pilihan transaksinya itu pilihan motif bunga-bunga itu ada, namun ketika barang itu sudah datang, yang saya terima itu bukan baju bermotif bunga, tapi malah baju bermotif batik misalnya. Nah, secara tidak langsung ini kan merugikan saya sendiri. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang saya pesan. Nah, ini termasuk kurang konfirmasinya penjual terhadap pembeli. Seharusnya penjualnya tuh bisa konfirmasi dulu. Kalau misalnya barangnya memang tidak ada atau stoknya habis, penjual bisa konfirmasi kalau misalnya barangnya sudah habis atau sudah tidak ada lagi di pilihan. Jadi kita para konsumen bisa memilih pilihan yang lain. Nah, itu termasuk kasus yang sering terjadi di jual beli online shop ini. Kasus yang kedua itu di e-commerce ini tuh seperti penipuan yang mana kita kan membeli barang, kita pesan barang nih, transaksinya kita membayar uangnya dulu, kita transfer uangnya dulu, lalu kita mendapatkan barangnya. Nah, di sini masalahnya adalah kita udah ngebayar nih, kita udah transfer, namun barangnya tidak datang-datang. Ini sudah sering kali terjadi. Kasusnya pun sudah banyak dikomentarin di setiap online shop yang mana kita udah beli barang nih, tapi kita udah transfer tapi barangnya nggak datang, merugikan kita juga kan. Jadi ini termasuk salah satu kasus yang sering atau umumnya terjadi di transaksi online shop. Lalu contoh kasus ketiga itu ialah kurangnya perhatian produsen itu sama konsumennya. Jadi gini, ketika kita ngelihat barang di HP, kita ngelihat barangnya, oh bagus nih barangnya, cantik, gambarnya bagus, mulus, tidak ada yang rusak, tidak ada yang koyak ataupun lusuh lah gitu. Namun ketika barangnya datang, yang kita terima itu malah, kita ambil contoh misalnya kita beli sepatu, yang datang itu sepatu yang talinya putus, atau misalnya ada kotoran di sepatunya, atau ada sepatu yang terkupas gitu kan. Ini kan sering dikomentarin di online shopnya. Untuk itu kita sebagai pengguna media sosial, sebagai pembeli juga, kita harus ngelihat juga, oh ini barangnya sesuai nggak sama gambarnya, bakal datangnya tuh bagus apa enggaknya, apa ada
ada toleransinya, bakal ada asuransinya dari penjual. Kalau misalnya barang yang nggak sesuai didapat, koyak pas datang, kita harus pandai-pandai memilih lagi. Kita harus ngelihat benar-benar apakah ini sesuai, apakah barangnya bakal datang ke kita apa enggak. Lalu contoh kasus lainnya itu transaksi online shop ini kan udah bisa secara COD juga. Jadi kalau misalnya orang yang tidak punya rekening atau bank lah gitu, jadi mereka nggak bisa bayar lewat transfer nih gitu kan. Nah kita bisa menggunakan metode COD. COD itu kita beli barangnya datangnya nanti, dan bayarnya pun nanti ketika barangnya sudah datang. Nah sama seperti kasus-kasus sebelumnya, COD ini susahnya itu adalah tidak sesuai juga barangnya, yang mana kita sudah membeli barang nih, tapi ketika barang itu datang malah tidak sesuai sama sekali. Kita beli contoh, kita beli handphone secara online nih, pas datang yang tukang antar kan tidak tahu apa isinya. Nah pas kita selesai bayar COD itu ke yang antar, kita buka barangnya, yang keluar bukan barang yang kita pengenin, bukan barang, misalnya kita mau beli HP nih, tapi yang kita dapat malah sabun. Nah kasus ini pernah terjadi. Jadi orang itu beli iPhone nih, beli handphone lah gitu di salah satu online shop. Lalu ketika barang itu datang, dipikir mungkin itu handphone. Ternyata pas dibuka, ternyata penipuannya adalah yang datang malah sabun batangan yang berbentuk kotak, sama seperti handphone. Nah untuk itu kita harus lebih lagi jeli, lebih harus teliti lagi dalam memilih dan melihat apa barang yang kita mau. Apalagi transaksi online ini kan, kita harus tahu konsekuensinya, resikonya kalau kita beli online kayak mana, kita rugi nggak, sesuai nggak barangnya, datang nggak barangnya. Untuk itu sekali lagi sebaiknya kita harus lebih teliti dan lebih bisa menggunakan sosial media dengan baik lagi, menggunakan transaksi jual beli ini dengan sebaik mungkin. Sekian kasus-kasus contoh dari e-commerce ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.